Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu saat ini dan saya bersyukur masih diberikan kemurahan Tuhan perpanjangan umur sehingga saat ini Tuhan masih memberi saya hikmat untuk menyampaikan satu tema, satu judul yang sangat menarik, yaitu mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah. Itu adalah sebuah tanda tanya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita membaca di PowerPoint itu mengerti kehendak Allah, bacanya seperti itu ya, karena ada tanda tanyanya. Jadi ini adalah sebuah tanda tanya besar ya, tanda tanya besar yang saat ini saya mau kita sama-sama mencari tahu apa itu kehendak Allah atau bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Untuk mengerti kehendak Allah Bapak Ibu Saudara, maka kita sebagai orang Kristen harus mengerti dan memahami apa itu kehendak Allah yang sebenarnya dalam hidup ini. Dan juga kita harus mengerti pentingnya memahami kehendak Allah. Orang percaya harus mampu mengevaluasi diri dan mengadakan pembaharuan dalam cara berpikir, bersikap, dan berperilaku untuk menjadi orang Kristen yang lebih berpengaruh dalam kehidupan keluarga, di tempat kerja, sekolah, di tempat pelayanan, dan juga di masyarakat. Jadi ini fungsi garam dan terang berfungsi maksimal. Orang Kristen harus mengerti kehendak Allah dalam hidup mereka. Ini sudah pasti dan itu wajib ya. Orang yang tidak mengerti kehendak Allah maka akan menjalani hidupnya dalam kesia-siaan. Nah, saat ini jika kita ditanya, lalu apakah kehendak Allah itu? Apakah Anda, apakah saya sungguh-sungguh mengerti apa itu kehendak Allah? Atau apakah selama ini baru pertama kali ya kita mendengar tentang kehendak Allah itu? Apa pentingnya saya mengerti kehendak Allah? Pentingnya apa? Manfaatnya apa saya mengerti kehendak Allah? Nah Bapak Ibu Saudara, begitu banyaknya pertanyaan ini sebenarnya adalah dampak dari ketidakmengertian dari sebagian orang Kristen yang bersikap acuh tak acuh. Sikap tersebut menimbulkan pemahaman bahwa orang itu sebenarnya tahu tapi tidak menyadari bahwa itu kehendak Allah. Atau memang sebenarnya tidak tahu sama sekali kehendak Allah dan bersikap biasa-biasa saja. Jadi kita melihat dua kelompok orang. Satu tahu tapi tidak sadar. Yang satunya lagi tidak tahu sehingga hidupnya sembrono. Ada begitu banyak respon ya dari orang-orang Kristen manakala mereka ditanya apa itu kehendak Allah. Banyak respon Bapak Ibu Saudara. Jadi apa itu kehendak Allah? Untuk mendasari di dalam Alkitab, maka akan ditemukan kehendak Allah di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Kita harus back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Kalau kita ingin mengerti kehendak Allah, maka kita harus cari sumber. Sumber yang benar. Bukan sumber dari buku-buku, bukan sumber dari apa kata orang, bukan sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau kita mau mengetahui kehendak Allah, kita harus mencari tahu dari Alkitab itu sendiri. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 berkata, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat yang keempat. Inilah kehendak Allah Bapak Ibu Saudara. Inilah kehendak Allah. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah kehendak Allah. Timbul pertanyaan untuk orang percaya masa kini ya. Apakah Anda sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah?
Sekali lagi, ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat sensitif. Artinya, jika orang ditanya, apa itu kehendak Allah? Apa yang kau ketahui tentang kehendak Allah? Maka kadang orang bingung ya, Banyak sekali jawaban. Jawabannya sudah jelas, sudah pasti. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Allah menghendaki, inilah kehendak Tuhan, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari penjelasan ayat di atas, kehendak Allah adalah supaya semua orang diselamatkan dan supaya semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah kehendak Allah, inilah hati Allah, inilah kerinduan Allah. Hendaklah orang percaya dapat memahami ini. Hendaklah saya memahami ini, Bapak Ibu Saudara memahami hal ini. Semua orang yang hidup di bumi ini layak untuk diselamatkan ya, layak untuk diselamatkan dan diubahkan oleh karya Allah Roh Kudus melalui mendengar kabar baik. Ada banyak orang, bahkan jutaan orang yang setiap tahunnya diselamatkan melalui kabar baik. Puji Tuhan. Kita melihat sekarang Bapak Ibu Saudara bahwa dunia ini sedang dilanda kelaparan yang tidak disadari oleh manusia. Bukan hanya kelaparan akan makanan saja, ini yang terjadi di negara Ethiopia dan beberapa negara yang lain yang mungkin sama seperti Ethiopia. Mereka mengalami kelaparan. Tetapi sebenarnya ada satu kelaparan yang tidak disadari yang sekarang sedang melanda dunia ini, yaitu kelaparan orang akan Injil atau kabar baik. Gospel poverty. Kelaparan akan Injil. Banyak orang yang bahkan tidak pernah mendengar Injil satu kali pun selama hidupnya. Ironis sekali. Bahkan satu kali pun belum pernah mendengar. Bagaimana orang percaya mendaratkan? Saya pakai kata mendaratkan, itu artinya meletakkan, ya, meletakkan kehendak Allah itu menjadi sebuah strategi untuk mengatasi gospel poverty, kemiskinan Injil. Ada satu istilah dalam penginjilan, start from within, begin from the top, yang artinya berawal dari diri sendiri, dimulai dari atas. Orang Kristen harus terus belajar Alkitab terus menerus agar terus bertumbuh dewasa. Kalau tidak, sama seperti orang yang akan mengalami suatu penyakit namanya partial brain shutdown. Ini adalah satu istilah kedokteran tentang ketidakfungsian otak manusia yang mati. Gambarnya seperti ruangan-ruangan lorong yang lampunya itu mati ya, bergantian, dan akhirnya gelap seluruhnya. Bapak Ibu mungkin pernah lihat film horor ya. Film horor itu contohnya seperti orang itu berdiri di pinggir sebuah lorong yang panjang. Kemudian dari lorong yang di depan dia itu banyak sekali lampu. Tapi kemudian lampu yang dari depan mati 1, mati 2, mati 3, sampai akhirnya gelap gulita. Lalu tiba-tiba muncul penampakan. Nah, seperti itu. Bikin kaget ya. Partial brain shutdown, ketidakfungsian otak manusia yang mati ya. Ini istilah kedokteran dari buku Disorder of Consciousness and Brain Death karya Lemmer A.G. dari Diagnostic Criteria in Neurology. Jadi artinya kita diciptakan Allah dengan otak yang sempurna. Kita diciptakan Allah dengan otak yang sempurna. Otak itu harus terus-menerus belajar, terus-menerus diasah. Kalau tidak, sama seperti lampu lorong tadi yang lama-kelamaan akan mati ya.
mati satu, mati dua, kemudian mati seluruhnya gelap. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya satu pertanyaan lagi, sebenarnya apa sih kekristenan itu? Apakah orang percaya benar-benar menghidupi kekristenan? Ataukah orang percaya hanya menjadi orang Kristen yang memang begitu seharusnya dari lahir? Sebab ya memang dilahirkan oleh orang tua Kristen. Jadi kalau saya lahir dari orang tua Kristen ya sudah, maka saya lahir dari kecil sampai besar, ya sudah saya Kristen. Tapi saya tidak bisa menghidupi, saya tidak tahu bagaimana saya menghidupi kekristenan itu, sehingga kekristenan yang ada di, yang saya hidupi, yang saya peluk menjadi biasa-biasa saja. Apakah orang percaya sungguh-sungguh tahu apa itu Kristen? Ini pertanyaan ya. Dan mengapa orang percaya harus menjadi orang Kristen? Masalah utama mengapa banyak orang Kristen tidak menyadari untuk apa menjadi orang Kristen adalah motivasi. Mengapa motivasi? Sebab motivasi itu berasal dari hati manusia. The heart of the master is the master of the heart. Inti dari segala sesuatu adalah dari sini, dari hati. Manusia tidak ada motivasi, manusia yang tidak memiliki motivasi, maka manusia tidak akan bergairah untuk melakukan sesuatu. Motivasi menjadi dasar gerakan untuk seorang melakukan sesuatu. Bisa nanti motivasinya baik atau juga motivasinya kurang baik, ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Orang percaya mencoba untuk lebih dalam melihat hatinya Yesus. Ada apa dengan hatinya Yesus? Sejenak kita melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ini loh hatinya Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk apa manusia perlu makan? Sekali lagi, supaya manusia itu kuat, supaya kita kuat. Orang yang berpuasa 1 hari 2 hari, kekuatannya tidak sama dengan orang yang tidak puasa, ya. Oleh sebab itu manusia itu perlu makan supaya kuat. Jika terlambat maka tubuh akan mengalami atau menjadi lemah. Sebenarnya orang Kristen bisa mati jika tidak melakukan kehendak Bapa. Dia bisa mati jika tidak melakukan kehendak Bapa. Dalam ilmu filsafat, manusia adalah makhluk materi, material, jasmani. Tangan saya ini adalah materi, ya. Kepala saya ini adalah materi, tubuh saya ini adalah materi. Tubuh saya dapat disentuh. Iman Kristen menegaskan bahwa manusia itu bukan hanya makhluk material saja, tetapi juga makhluk spiritual. Manusia itu naturnya spiritual di dalam casing material. Manusia itu naturnya spiritual di dalam casing material. Buktinya, itulah mengapa kadang ada seseorang yang memiliki idol, ya, idol. Pemujaan, pujaan, ya, pujaan hati, pujaan. Karena memang manusia adalah makhluk spiritual. Tetapi sungguh sayang, manusia masa kini tidak memusingkan lagi hubungan dengan Allah. Jadi, apakah sebenarnya yang menjadi bahan bakar kehidupan orang Kristen? Apa yang menjadi bahan bakar kita sebagai orang Kristen? Apakah kehendak Allah atau kehendak pribadi? Banyak orang menjadi Kristen tetapi tidak punya hati Yesus. Tidak mengerti hatinya Allah. Tadi Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku."
Kalau banyak orang Kristen berkata, kalau banyak orang Kristen tidak mengerti hati Yesus, maka dia tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, maunya Yesus. Maka selama-lamanya orang Kristen tidak akan pernah menjadi orang Kristen sebenarnya ya. Bayangannya adalah, analoginya sama seperti lampu di atap ruangan rumah kita yang lampunya mati apabila ditekan off ya. Jadi ada pin atau ada tombol yang ditekan off. Memang lampunya sudah mati, tetapi sebenarnya sebenarnya belum mati ya. Ada semacam sisa-sisa sinar ya. Coba amati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara matikan lampu. Lalu setelah Anda tekan tombol on off itu, lampu itu tidak akan langsung mati, tapi masih ada sisa-sisa sinar ya. Masih ada sisa-sisa sinar. Tetapi lama-kelamaan dia akan mati karena sudah tidak terhubung dengan sumber ya. Sudah tidak terhubung dengan sumber arus listrik. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Kristus ya. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak mengerti kehendak Allah, memang kita hidup, tapi sebenarnya kita sedang menuju kepada suasana mati ya, suasana mati. Artinya apa? Kita tidak mendapat energi, kita tidak mendapatkan sebuah kekuatan dari Tuhan. Bayangkan ketika Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Pada waktu itu murid-muridnya datang membawa makanan. Lalu mereka berpikir, jangan-jangan ada orang yang kasih Yesus makan ya. Enggak, Yesus sudah tidak menekankan makanan secara jasmani ya, yaitu roti yang dibawa oleh murid-muridnya pada waktu itu. Tapi adalah melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Itu yang dikerjakan, itu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Itu yang disampaikan Yesus kepada muridnya. Yesus memberikan teladan bagaimana dia mengerti kehendak Bapanya yang harus dia kerjakan atas diri Yesus. Mengapa orang percaya harus memberitakan kabar baik Injil kepada mereka, kepada orang lain, kepada orang yang belum percaya? Untuk apa orang percaya harus menginjil? Untuk apa orang percaya ikut pelatihan, seminar, workshop tentang penginjilan? Atau untuk apa sekolah teologi dan harus menginjil? Untuk apa menjadi orang Kristen yang harus menjalankan amat agung? Semua pertanyaan ini hanya satu jawabannya: melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Supaya semua orang diselamatkan. Oleh sebab itu kita melakukan penginjilan. Oleh sebab itu kelompok orang melakukan pelatihan penginjilan, seminar tentang penginjilan, workshop tentang penginjilan, sekolah teologi. Tapi tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu Saudara. Tapi harus segera praktek untuk melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan kehendak Bapa. Kalau kita sudah mengerti kehendak Allah, langkah selanjutnya adalah melakukan kehendak Allah ya. Semua jawaban untuk pertanyaan di atas yang tadi itu dapat dilihat di dalam Alkitab, di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Keadaan situasi dari Matius 14 ayat 13 sampai 21, keadaan sebelum Yesus melakukan mujizat. Jadi pada waktu itu orang banyak yang besar jumlahnya. Tempat itu sunyi, sepi, tidak ada warung, toko makanan. Hari bahkan sudah mulai malam. Kekhawatiran dan ketakutan para murid menghadapi situasi seperti itu. Ya. Yesus menyuruh para muridnya untuk memberi makan orang banyak. Bayangkan, tempat sepi, sunyi, tidak ada toko makanan,
dan ribuan orang di situ, saya bisa membayangkan betapa bingung, risau, galau dan lain sebagainya. Bagaimana memberi makan orang sebanyak ini? Yesus berkata, beri mereka semua makan. Singkat cerita, ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, ya. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, ayat 18 itu. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Jadi saya sampaikan kepada kita semua bahwa keadaan atau situasi setelah Yesus melakukan mujizat, 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Yesus, orang banyak semua duduk di rumput, Yesus mengucap berkat, memecah-mecah roti itu, semua orang makan sampai kenyang. Rotinya sisa 12 bakul, yang makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud dari cerita itu? Apa maksud dari peristiwa tersebut? Maksudnya adalah, ini adalah suatu tawaran kemurahan dari Allah, dari hati Allah yang mau merubah kondisi yang sulit, seperti apapun, menjadi mujizat yang luar biasa. Tuhan bukan tidak mampu melakukan mujizat yang luar biasa dengan hanya bersabda, hendaklah semua manusia selamat. Dia bisa melakukan itu, tetapi sama seperti seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan dengan sukarela untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Maka Allah memakai bahan tersebut, 5 roti dan 2 ikan itu, untuk memberi makan 5.000 orang lebih, dan masih sisa 12 bakul. Tuhan memakai situasi, keadaan dari kekurangan itu, dia ubah menjadi mujizat yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi kita sebagai orang Kristen, ayolah, jangan bingung, ya, jangan bingung dengan kehendak Tuhan. Ketika saya bertanya kepada beberapa orang Kristen, apa sih kehendak Tuhan itu? Ya ini, ya itu, ya ini, ya itu. Kebanyakan masih bersimpang siur tentang bagaimana hubungannya dengan diri pribadi. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kehendak Allah bukan seperti itu. Tapi kehendak Allah adalah semua orang diselamatkan. Semua orang memperoleh pengetahuan dan kebenaran tentang Allah. Ketika melakukan kehendak Allah, diperlukan motivasi yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kehendak Allah adalah supaya semua orang diselamatkan. Kalau kita berjalan, kalau kita tahu kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan, jadi mulai sekarang kita bisa setting mata kita, bisa setting motivasi kita, bisa kita setting tujuan hidup kita, bahwa saya menjalani hidup saya melewati setiap fase hidup saya dengan satu tujuan, supaya orang diselamatkan. Kalau saya hidup di tengah-tengah warga, di tengah-tengah tetangga, biarlah saya menjadi orang yang menjadi perantara supaya Allah dipermuliakan. Tuhan memakai saya sehingga orang bisa diselamatkan melalui kesaksian hidup saya. Ketahui hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti kehendak Allah, maka langkah hidup kita, tujuan hidup kita, itu sudah jelas. Semua yang kita lakukan supaya semua orang menerima Kristus. Luar biasa sekali. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada saat kesempatan ini. Saya berterima kasih, dan doa saya sudah
bisa bertemu dengan Tuhan melalui renungan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.